Kasih waktunya bersama dengan Iya, CNBC Indonesia, Pak Satya berbicara sebagai anggota terpilih DEN periode iya. 2026 hingga 2030. Seperti apa visi besar Anda untuk masa depan sektor energi Indonesia ke depannya, khususnya dalam menjaga antara ketahanan energi dan transisi energi, apa yang akan berbeda di tahun 2060 hingga Ya, kalau kita melihat perkembangan yang baru aja dijalankan oleh DEN periode ini itu adalah menghasilkan payung hukum yang boleh dikata sangat instrumental. Karena payung hukum yang dihasilkan itu dalam bentuk PP 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Ada hal yang mendasar perbedaannya apabila kita bandingkan dengan PP sebelumnya, yaitu PP 79 tahun 2014. Di tahun 2014 kita masih belum ada Paris Agreement, ya kan? Kita juga belum ada transisi. Nah, sekarang di tahun 2025 kita punya Paris Agreement, kita punya agreement untuk bertransisi, bahwasanya kita net zero di tahun 2060. Nah, itu sekarang itu menjadi inti daripada kebijakan energi nasional dalam PP CAN nomor 40 tahun 2025. Jadi kita tidak hanya membahas masalah kemandirian energi dan juga ketahanan energi, tetapi kita membahas tiga-tiganya, jadi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi dalam konteks transisi energi kita. Itu menjadi yang grand strategy yang utama ya, yang ada di dalam PP 40 tahun 2025. Di samping itu juga bauran energinya berubah. Ya, kalau dulu bauran energi itu kan dilihat dari tahun 2030 dan tahun 2050 sebagai cut off date. Nah, sekarang ini sebelum kita menuju ke bauran energi, kita itu punya namanya peak emission. Kapan si emisi puncak itu harus dialami dulu oleh Indonesia sebelum kita disuruh untuk net zero. Nah, itu ditentukan di tahun 2035. Lantas di dalam cutting of date yang kemarin 2050 menjadi 2060. Di bauran energinya juga berubah. Jadi di tahun 2060 itu sekitar 70 sampai dengan 72% energi mix kita. Dalam arti kata itu renewables-nya. Ya, kenapa kok menjadi tinggi gitu dibandingkan dengan yang 2050 sebelumnya? Ya karena kita bertransisi. Cukup jauh tapi angkanya, Cukup jauh karena memang di dalam bertransisi kita itu kita sudah mengkalkulasi bahwasanya fosil ya tidak hilang tetapi dia berkurang secara gradual dan itu akan digantikan dengan energi baru dan energi terbarukan. Nah, energi baru itu contohnya misalkan nuklir. Ya di dalam CAN kita yang baru itu disebutkan bahwa nuklir harus sudah on stream di tahun 2032 dengan sejumlah 250 megawatt. Itu kan menurut saya nanti secara gradual sampai dengan tahun 2060 dia akan meningkat. Belum lagi pemakaian solar, ya solar panel atau solar cell ya yang dipakai PLTS itu juga meningkat besar karena itu jadi backbone lah kira-kira begitu. Nah, hemat saya perjalanan ke sana itu tentunya diiringi dengan teknologi. Ya, jadi misalkan ada namanya baterai energy storage system. Jadi BESS itu harapan kita ke depan itu commercially viable. Dia tidak akan terlalu mahal. Ya, sehingga bisa menjadi penopang daripada industri energi surya untuk supaya bisa secara komersial bisa berkompetisi dengan energi fosil. Jadi fosilnya pelan-pelan nanti dia berkurang, ya pelan-pelan energi renewables-nya itu meningkat, tetapi commercially viable. Ya, dengan demikian perpindahan daripada fosil menuju renewable di dalam jangka panjang itu berkeadilan. Baik. Pak Satya menarik tadi artinya cukup berbeda begitu dalam PP nomor 40 tahun 2025 ini terkait dengan target bauran energi begitu ya. Sebelumnya di tahun 2030 sekitar 23% target awal begitu ya. Kemudian berubah jadi 17 hingga 19% begitu ya Pak ya. 2025. 2025 ya. 2025 di dalam PP 79 2014 itu 23%. 23%. Nah, sekarang itu sekitar 17 sampai dengan 19%. Tetapi itu semuanya berpulang kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam senario jangka panjang kita itu pertumbuhan ekonominya kita harapkan di tahun 2029
pertumbuhan ekonomi kita 8%. Ya, ya. Ya kan, nah, sehingga kita menghitung supply demand itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tahun 2029. Oke. Tapi yang cukup berbeda jauh itu adalah dalam 10 tahun begitu, dari 2050 dari target awalnya 51%, kemudian di tahun 2060 tadi 72% begitu. Ini kan cukup jauh begitu. Nah, jauh, bayangan untuk bauran sumber energinya sendiri seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa energi baru dan energi terbarukan. Ya, kalau kita ngelihat 72% itu komposisi terbesarnya memang ada di PLTS, ya, di Surya, energi Surya. Lantas di situ ada nuklir, ya, di situ juga ada panas bumi yang meningkat, ya. Kalau kita melihat dari senarionya. Lantas juga di situ energi angin. Ya, dan juga energi gelombang itu sudah masuk di situ walaupun kecil, tetapi komponen-komponen itu sudah masuk di sana. Nah, yang mesti disadari bahwa energi-energi tersebut itu sifatnya intermittent kan. Ya. Nah, kalau intermittent itu otomatis apa yang menjadi kendalanya? Itu adalah bahwa mereka memerlukan teknologi baterai. Nah, maka kenapa teknologi baterai yang saya sampaikan tadi harus secara komersial dia bagus. Dunia ini tanggung jawab dunia. Jadi kita juga tidak berharap bahwa teknologi baterainya masih seperti hari ini. Nah, kan negara-negara berkembang dan negara maju mendiskusikan nih, ya, di dalam COP, ya, termasuk COP yang baru aja berakhir, COP 30 kemarin, kan mereka mendiskusikan mengenai energi-energi baru dan energi terbarukan masa depan. Nah, kalau energi baru dan terbarukan masa depan nanti secara komersial dia bisa berkompetisi dengan energi fosil, ya, otomatis orang akan berpindah ke sana secara berkeadilan, gitu, karena tidak memberatkan. Karena di dalam konsep ketahanan energi kita itu faktor tidak hanya faktor supply, tapi juga faktor affordable atau tidak. Ya, ya. Kita kan tidak bisa mengatakan, wah ini kita akan menuju ke sana, tapi begitu kembali lagi, oh kita tidak affordable. Betul. Maka kenapa Bapak Presiden juga mengatakan beberapa waktu yang lalu, tujuan kita bersuasembada, tapi ingat kita jaga ketahanan. Ya. Nah, itu yang menjadi ininya. Baik. Tadi juga Anda menyampaikan bahwa targetnya untuk energi nuklir ini on stream di tahun 2032. 2032. Nah, untuk target nanti di tahun 2060 sendiri akan seberapa persen? Nuklir sekitar 35 sampai 42 gigawatt. Oke. Gigawatt, ya. Bayangin itu nuklir tuh. Hydro sekitar 46 sampai dengan 54 gigawatt. Wow. Ya, lantas solar, nah ini yang saya bilang backbone tadi 131 sampai 178 gigawatt. Wow. Nah, jadi kan gede sekali ya. Lantas yang tidak juga kalah gede itu adalah tadi geothermal 18 sampai 22 gigawatt. Resources hari ini potensial untuk geothermal itu yang kita anggap bisa komersial itu adalah sampai 24 gigawatt. Jadi berarti kalau sampai 22 gigawatt kan hampir semuanya sudah terserap. Kan begitu kan ya. Tetapi ingat gitu bahwasanya ini adalah keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia dan kita laporkan di dalam UNFCCC sebagai bagian daripada NDC kita. Jadi National Development Contributions yang sekarang ada updated gitu. Nah, itu sudah mengatakan bahwa bauran tersebut harus bisa tercapai. Tetapi perbedaannya adalah bahwa kita ngitung peak emission-nya kapan. Peak emission kita anggap Indonesia bisa di tahun 2035. Setelah itu baru dia bisa turun gitu. Baik.